nggak begitu suka untuk mulai menyalahkan Mbak ambisi. Udahlah, kemarin kita bikin pertemuan operator, para airlines, air charter, dan regulator, Departemen Perhubungan. Pemirsa, selamat bertemu kembali bersama saya dengan Peter Gonta di program Impact. Kita banyak melihat bahwa akhir-akhir ini, mungkin bukan akhir-akhir ini, dalam beberapa tahun terakhir ini, telah terjadi kecelakaan-kecelakaan penerbangan pesawat terbang di Indonesia. Dan kita juga melihat bahwa sekarang Uni Eropa bahkan melarang pesawat-pesawat Indonesia yang beregistrasi PK untuk terbang ke kawasan Eropa. Bahkan di Saudi Arabia pun telah diadakan pengecekan dan juga evaluasi terhadap penerbangan Garuda dalam hal ini ke Saudi Arabia. Sesuatu yang mencemaskan, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang bagi kita sebagai bangsa harus kita perbaiki. Oleh sebab itu pemerintah telah mengangkat atau membentuk satu badan yang namanya adalah Badan Keselamatan dan di dalam Badan Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Dan pada hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Cepi Hakim, yaitu Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Pak Cepi, apa kabar? Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai acara tadi, Pak Cepi banyak. Where's your saxophone? Saya bawa di luar. Masih sering main saxophone? Sekali-sekali. Senang musik? Harus enjoy life, because life is too short. Enjoy life because life is too short. Bekas dahulunya adalah kepala staf Angkatan Udara, Ya. Sekarang pensiun. Tapi masih biasa aja kelihatannya. Karena dari dulu biasa. No power syndrome? Not at all. Post power syndrome? Not at all. Not at all. Tidak merasa bahwa sekarang tidak dihormati, masih dihormati justru ya. Karena tidak ada post power syndrome. Mungkin lebih dihormati, saya khawatir. Tapi enggak, biasa aja semuanya. Pak Cepi, Ya. Pak Cepi diangkat sebagai, tapi sebelum, saya ingin tanya, Cepi Hakim, kok nggak biasa saya melihat Cepi Hakim? Itu nama di paspor apa? Ya, Cepi Hakim. Nama di akte kelahiran? Cepi Hakim. Tanpa ada tambahan apa-apa lagi? Atau masih ada tambahan nama lain yang diberikan? Nggak. Kenapa Cepi Hakim? Mungkin lebih tepat tanya sama ayah saya kenapa Pernah Cepi tanya Hakim. sama ayah? Pernah tanya sama ayah? Jadi dulu kita tinggal di Jalan Segara 4. Jadi di pavilion kita tinggal. Hoofgebouwnya itu orang Belanda. Jadi orang Belanda itu Dharma Nirmala? bukan Jalan Segara 4. Jalan Segara 4 itu sekarang udah halaman istana ya. Iya. Jadi Hotel Dharma Nirmala? Dharma Nirmala itu dekat Segara 3, dekat Segara 3. Segara 4 di Seknek dulu? Betul. Jalanan Baitur yang Rahim, sekarang Masjid sudah Baitur Rahim. Ya, sekarang Baitur udah Rahim. Wisma Negara. Ya. Ini Wisma Negara. Sorry. Ya. Jadi orang Belanda itu menyampaikan kepada ayah saya sebagai satu kebahagiaan. Dalam bahasa Inggrisnya kan happy. Karena kakak saya namanya inisialnya B, saya ditambahin aja sama saya C jadi Capi. Karena ayah saya hakim, ya saya Capi Hakim. Happy karena mendapatkan seorang anak laki-laki Ya. yang namanya Cepi Hakim. Tapi Pak, saya ingin menanyakan, Bapak sekarang diangkat sebagai Ketua Tim Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Ya, tim nasional. Ya. Mesti ada alasannya kenapa bukan saya, kenapa bukan seorang dokter Andes ekonomi atau siapa, apakah itu mungkin itu bukan satu pos politik ya, not a political post. Sama sekali bukan ya. Kenapa? Menurut Bapak diangkat sebagai sebagai ketua tim nasional? Persisnya saya nggak tahu kenapa. Tapi pada satu sore di minggu pertama bulan Januari,
saya ditelepon oleh presiden. Ajudannya telepon, presiden mau bicara. Presiden menanyakan tentang begitu banyak kecelakaan yang terjadi. Saya bilang, Pak Presiden, kalau saya bicarakan ini bisa panjang. No problem, ya cerita. Kenapa sebenarnya? Di telepon? Di telepon. Ngomong di telepon bisa Ngomong di panjang? telepon, ya. Hampir 1 jam, lebih dikit mungkin. Dan akhirnya ditutup dengan, oke, kalau saya undang ke kantor saya, bersedia untuk diskus ini? Boleh, saya bilang, saya bersedia. Kemudian saya diundang. Dan di kantor Presiden meminta saya menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi sehingga kecelakaan demi kecelakaan itu terjadi beruntun. Dan saya jelaskan panjang lebar. Sebelum kita ke sana, Ya. Bapak, oke, kita tahu bahwa you were called by the president. Oke. Tapi presiden itu tentunya mempunyai alasan why to call C.P. Hakim. Ya. Saya membaca, apakah Bapak dulu sebelum menjadi kepala staf Angkatan Udara penerbang? Ya. Terbang apa aja? Saya mulai terbang dengan pesawat L4G. Itu pesawat capung ya, waktu di flying school. Saya terbang 4 jenis pesawat capung, kemudian pesawat Cessna, kemudian Mentor, kemudian pesawat latih jet L-29 Dolphin. Itu flying school. Setelah selesai, saya masuk Skadron 2, saya terbang pesawat Dakota. Tahun 81, saya pindah ke Hercules. Dakota itu DC-3 ya? DC-3, kalau versi militernya C-47. Itu sama, cuman military version C-47. Kemudian Hercules. Hercules. Sebelumnya saya terbang di domestic airline VC-8, Vickers Vicom. Itu 4 engine turboprop bikinan Inggris. Di mana? Garuda kan tidak punya pesawat. Di Mandala Airlines. Bapak pernah terbang untuk Mandala Airlines? Ya, jadi Itu pengalaman pada waktu masih Angkatan Udara? ya, pangkat saya kapten waktu itu. Jadi letnan 1, kapten sampai mayor, saya terbang di beberapa tempat. Antara saya pernah dipinjam oleh penerbangan Angkatan Darat di Penerbat. Saya pernah terbang di PN, perusahaan negara aerial survey, PENAS. Pemetaan? Ya, saya pernah terbang di Merpati dan saya pernah terbang di Mandala. Sebagai masih aktif di Angkatan Udara, tapi terbang di perusahaan-perusahaan. Jadi pada tahun 80-an itu ada namanya Skill Preservation Program. Skill Preservation Program. Ya, jadi penerbang Angkatan Udara banyak, pesawatnya dikit. The other way around, ada domestic airline, pesawatnya banyak, penerbangnya sedikit. Sebagai solusi pada waktu itu antara lain beberapa penerbang Angkatan Udara dicarikan jam terbang di luar. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang terus sampai sekarang ya. Ada teman saya sampai sekarang terbang di Garuda. Dari mulai pangkat kapten ya. Saya ingin menanyakan sebentar. Ya. Seorang penerbang, saya pernah berbicara dengan seorang penerbang. Ya. Dia selalu mengatakan tiap hari kalau saya mau pergi kerja, mau terbang, saya nggak tahu benar apa tidak, dia selalu berpikir terbang itu selalu menghadapi maut. Ada pemikiran itu atau itu cuma nambah-nambah aja? Bukan menghadapi maut. Tiap terbang kita akan mengalami hal yang lain. Itu satu hal. Tetapi terbang itu sendiri sebenarnya adalah sebagai penerbang ya, satu keterampilan yang memerlukan kecermatan yang tinggi. Karena